Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pembahasan hari ini, coba kalian perhatikan kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, pada hari ini kalian akan mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalian perhatikan dengan baik ya tayangan video berikut ini. Jika kamu mengamati suatu ekosistem, maka kamu dapat mengetahui hubungan keterkaitan di antara organisme yang terdapat di dalam ekosistem tersebut. Setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan bergantung pada organisme lainnya serta lingkungannya. Nah, saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Kita akan membahas tentang interaksi antara komponen abiotik dan biotik terlebih dahulu. Keduanya saling memerlukan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas, dan cacing tanah dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah. Nah, sekarang kita akan membahas interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Yang pertama adalah netral. Netral ini merupakan pola interaksi yang tidak saling mengganggu, tidak saling merugikan, maupun tidak saling menguntungkan. Contohnya adalah interaksi antara anjing dengan kupu-kupu. Lalu ada yang namanya predasi, yakni pola interaksi antara pemangsa dan yang dimangsa. Pemangsa yakni hewan yang memakan, sedangkan mangsa adalah hewan yang dimakan. Di sini saya beri contoh seekor laba-laba yang sedang memangsa seekor belalang. Kemudian ada simbiosis, yakni pola interaksi berubah hubungan yang sangat erat antara dua individu berbeda jenis atau spesies. Simbiosis ada 3 macam, yakni mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Kalian semua tentu sudah memahaminya, bukan? Lalu ada interaksi yang namanya kompetisi, yakni pola interaksi berupa persaingan untuk mendapatkan hal yang sama. Contohnya adalah persaingan untuk mendapatkan makanan. Di sini saya membuat contoh kuda dan rusa. Dua-duanya sama-sama bersaing untuk mendapatkan rumput. Dan ada yang namanya antibiosis, yakni interaksi antara individu yang satu menghambat pertumbuhan individu yang lainnya. Di sini saya contohkan adalah jamur penicillium yang menghambat pertumbuhan bakteri. Rantai makanan merupakan perpindahan energi melalui proses makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu. Ada 2 jenis rantai makanan, yaitu rantai makanan perumput yang dimulai dari tumbuhan sebagai produsen dan rantai makanan detritus yang dimulai dari detritus, yaitu sisa-sisa organisme yang telah mati. Beberapa jenis rantai makanan yang saling berhubungan akan membentuk semacam jaring. Jaring-jaring ini akan membentuk yang namanya jaring-jaring makanan. Piramida makanan merupakan gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan makanan dan tingkatan trofik yang terdiri atas produsen, konsumen satu sampai dengan konsumen puncak. Di dalam piramida makanan, produsen selalu menempati dasar piramida, sedangkan konsumen puncak seperti singa selalu menempati puncak piramida. Ekosistem dapat mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen-komponen dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah populasi. Secara umum, penyebab terganggunya keseimbangan ekosistem dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu karena faktor alam dan faktor manusia. Faktor alamiah merupakan penyebab kerusakan ekosistem yang terjadi murni karena bencana alam. Contohnya gempa bumi, tsunami, dan masih banyak lagi. Sebagai sebuah kesatuan, maka jika dalam suatu ekosistem terdapat satu organisme yang mati, maka akan berpengaruh pada keadaan organisme lainnya. Manusia dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan ekosistem. Manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi hal itu ternyata justru berperan dalam perusakan lingkungan sekitarnya. Berikut beberapa contoh kegiatan yang mengganggu keseimbangan ekosistem.
Demikian tadi penjelasan tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Semoga kita semua dapat berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dan semoga penjelasan tadi dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.